Luka dan lembut di bawah langit fajar kisah distopia. Kesulitan beranak. Embun pagi masih membeku di rerumputan ketika ponselku berdering memecah kesunyian. Suara Pak Arif di seberang garis terdengar panik dan terputus-putus. "Dokter, sapi saya, si Mantra. Dia mau beranak semalaman, tapi tidak kunjung keluar. Air ketubannya sudah pecah, tapi anaknya tidak juga lahir." Jantungku berdebar kencang. Kata Distokia langsung terpampang di kepalaku. Aku menyambar tas biru berisi perlengkapan obstetri dan langsung melunak ke peternakan Pak Arif. Sesampainya di sana, suasana tegang menyambutku. Si Mantra, sapi betina berwarna coklat yang biasanya begitu jinak, kini berdiri lesu di kandangnya. Napasnya terengah-engah, matanya melotak penuh penderitaan. Ekornya terangkat, dan dari vulvanya terlihat sedikit kaki belakang anak sapi yang sudah kering dan kotor. Presentasi posterior. Ini adalah salah satu bentuk distokia yang berbahaya. Bayi sapi seharusnya lahir dengan kaki depan dan kepala lebih dulu, bukan seperti ini. Pak Arif dan anak lelakinya, Rudy, berdiri tak berdaya. Wajah mereka mencerminkan campuran harap dan cemas. Untuk mereka, si Mantra bukan hanya aset, tapi bagian dari keluarga. "Kita harus bantu dia, Pak," kataku, meletakkan tas. Anaknya masuk lagi. Tidak bisa lahir dengan presentasi seperti ini. Dengan sigap, aku mensterilkan tangan dan lengan hingga siku. Rudy memegangi si Mantra dengan lembut namun pasti. Aku memasukkan tangan ke dalam jalan lahir, merasakan kontraksi yang sudah melemah. Ruang di dalam sempit dan kering. Aku meraba dengan hati-hati, mencoba memahami posisi si bayi sapi. Aku merasakan tulang-tulang rusuk yang kecil, kaki belakang yang terlipat, dan akhirnya, ekor bayi itu terjebak. Dengan napas dalam, aku mulai prosedur yang rumit, repositioning. Aku harus mendorong bayi sapi itu kembali ke dalam, sedikit demi sedikit, untuk mengubah posisinya menjadi presentasi anterior yang normal. Ini seperti memecahkan teka-teki yang sangat sulit di dalam ruang gelap, dengan pasien yang kesakitan. Keringat membasahi keningku. Si Mantra mengerang rendah. Tapi sepertinya dia mengerti bahwa kami sedang berusaha menolongnya. Setelah perjuangan yang terasa seperti lama sekali, akhirnya aku berhasil mengunci kedua kaki depan dan kepala si bayi. Aku mengikat tali obstetri di pergelangan kakinya dengan erat. "Sekarang, Rudy, kita tarik bersama-sama. Ikuti ritme kontraksi si Mantra," perintahku. Kami menarik dengan lembut namun penuh keyakinan. Memanfaatkan tenaga saat si Mantra mengejan. 1 tarikan, 2 tarikan. Lalu, akhirnya, seekor anak sapi jantan yang lemas dan berlumuran lendir keluar ke dunia. Suasana hening sejenak. Aku segera membersihkan mulut dan hidung anak sapi itu dari lendir. Butuh beberapa detik yang menegangkan sebelum tubuh mungil itu menggigil dan mengambil napas pertamanya. Diikuti dengan suara sapi yang lemah namun penuh kehidupan. Senyum lega merekah di wajah Pak Arif dan Rudy. Mereka segera menggosok-gosok tubuh anak sapi itu dengan jerami kering, membantunya hidup. Aku kemudian memeriksa si Mantra. Dia menjilati anaknya dengan lembut, sebuah naluri keibuan yang menghangatkan hati. Meski lelah, matanya sudah tidak lagi dipenuhi rasa sakit, melihatnya digantikan oleh kelegaan dan kasih sayang. Di bawah langit jingga yang mulai merekah, kami berdiri bersama, menyaksikan sebuah keajaiban baru. Distokia adalah pertempuran, sebuah darurat medis yang menegangkan. Tapi di balik semua teknik dan ketegangan itu, ada sebuah cerita universal tentang penderitaan, ketekunan, dan akhirnya, kelegaan dan awal yang baru. Anak sapi itu, yang nyawanya nyaris melayang, kini berdiri goyah di samping induknya. Dan si Mantra, sang pahlawan yang bertahan, akhirnya bisa beristirahat, ditemani oleh buah hati yang berhasil diselamatkan.
Bagi kami, itu adalah kemenangan terbesar di pagi hari.